Pemirsa, kita awal informasi Sindo Today hari ini. Satu buah ruko tempat hiburan malam terbakar di Asahan, Sumatera Utara pada Selasa malam. Ya, tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api berasal dari lantai 1. Asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda lantai 2 ruko tempat hiburan malam di Komplek Geraha Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Selasa malam. Pemilik tempat hiburan berusaha menyelamatkan barang berharga. Empat unit mobil pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari lantai 1. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat dilalap si jago merah. Ya, sementara itu kebakaran juga melanda sebuah pasar di Grobogan, Jawa Tengah. Kobaran api melalap puluhan kios di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat Selasa dini hari. Para pedagang bahu-membahu berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang dagangan mereka. Namun banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kios lain. 8 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Namun akses jalan yang sempit hanya cukup untuk satu kendaraan hingga menyulitkan proses pemadaman. Ya, adalah 80 kios. Ya. Itu penyebab dari mana asalnya? Asalnya dari blok ini kiosnya Bu Haji Ade. Nah, pas saya dobrak itu api udah gede. Api udah gede banget tuh, Pak. Penyebab pasti kebakaran kios masih diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dua 20 kios di pasar tradisional Desa Gatak, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah, ludes terbakar. Api berasal dari salah satu kios saat seorang pedagang tengah menyalakan kompor. Angin yang kencang membuat api menyambar tumpukan sampah yang berdekatan dengan bensin. Akibatnya 20 kios ludes terbakar. Nggak tahu apinya dari mana, Pak, tapi itu dari sebelah, kan ketegangan gede toh, berarti nggak tahu dari mana. Pokoknya udah buluk aja. Ada ledakan? Ada ledakan. Bangunan kios yang terbuat dari bahan kayu membuat api cepat merambat. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku begal babak belur diarak warga di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Puluhan warga beramai-ramai menangkap seorang pria pelaku begal yang beraksi di Jalan Kamal Benda, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku sempat kabur ke dalam pemukiman. Akhirnya tidak berkutik dan diarak oleh warga. Emosi warga tidak terbendung hingga membuat pelaku babak belur dihakimi. Polisi dan TNI yang berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan warga justru kewalahan. Pak, waktu itu diteriakin kita begal-begal. Kita cuma mengamankan aja untuk keselamatan pelaku itu, Pak. Jadi kita serahkan sama aparat keamanan. Tapi sempat dihakimi masa ya, Pak? Kalau untuk di dalam kita tidak, Pak, aman, Pak. Tapi untuk di luar jalan raya kita kurang tahu, Pak. Selalu ada jalan raya yang... Jadi dikejar-kejar pelaku itu? Iya, Pak. Kejar-kejar lari ke dalam. Sekira warga bilang kirain tawuran, ternyata bukan, Pak. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku digelandang ke Polsek Kalideres. Sementara 2 rekannya yang tengah dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, begal bersalah memang, tapi alangkah lebih baiknya untuk mengedepankan hukum ya. Jangan adanya persekusi ketika sedang situasi terjadi seperti itu ya. Tapi harus hati-hati nih, mungkin Yasmin ya, sering pulang malam nggak Yasmin?
Lumayan. Lumayan ya, jadi hati-hati jangan sampai kalau bawa motor, apalagi untuk yang teman-teman juga pemirsa di rumah yang pulang bawa motor, hati-hati karena lagi mereka begal di malam hari itu biasanya. Betul sekali, lebih berhati-hati ke depannya ya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, proyek pekerjaan jaringan pipa di Penjaringan Jakarta Utara memakan korban pengendara motor. Ya, pengendara terjatuh saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggir galian, di mana akses jalan tertutup karena lubang galian tersebut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pedagang roti bersepeda motor yang terjatuh ke kubangan galian saat berupaya melintasi jalan sempit di pinggiran proyek galian di Jalan Sukarela, Penjaringan, Jakarta Utara. Di kejadian lainnya, Pak Sutri yang sedang berkendara motor juga terjatuh ke dalam kubangan 1 meter karena memaksa lewati pinggiran kubangan. Diduga pemotor kehilangan keseimbangan. Jalan di proyek galian perpipaan ini sebenarnya ditutup sementara. Namun sejumlah pemotor tetap nekat melintas, memanfaatkan jalan sempit pinggir galian, meski risiko terjatuh cukup tinggi. Pengendara beralasan terlalu jauh jika harus memutar menggunakan jalur alternatif. Ruang tempat orang mau lewat motor itu sempit, nggak bisa, orang kasih agak longgaran lah jalan dikit buat warga. Itu warga emang sempit, adanya sempit. Iya, jadi warga nggak bisa, masih memutar, jangan jauh. Di sini sehari ini ada berapa pemotor yang kecebur? Dua motor sih, tapi yang keduanya saya nggak tahu, nggak ngelihat. Yang keduanya saya nggak ngelihat keceburnya. Saya yang tahu, tapi ada juga. Nah ada kan suami istri. Tuh yang rumahnya yang pintu biru itu tuh. Oh, itu suami istri. Iya. Pasca kejadian, pihak proyek menutup lubang galian agar tak lagi makan korban. Pengendara pun harus menggunakan jalur alternatif. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, masih tentang proyek galian yang mana memang kerap kali membuat kemacetan ya. Ya, bener banget nih Yasmin, dan juga ini ada Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, ini murka saat hentikan proyek galian kabel optik yang kerap timbulkan kemacetan dan juga rusak. Betul sekali. Lurah dan camat langsung menjadi sasaran karena berikan izin galian. Itu dia. Galian apa? Ini galian apa? Hah? Optik. Usai mendapatkan laporan dari warga maraknya galian kabel optik yang dikerjakan secara serempangan, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung mendatangi lokasi galian kabel optik di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Tri Adianto kesal dan langsung menghentikan pengerjaan galian yang tidak memperdulikan lingkungan setempat. Wali Kota Bekasi menuding dan menyemprot lurah dan camat lantaran pekerjaan galian optik tersebut tanpa izin. Rekomnya, mana itu kecamatan? Mana itu lurahnya? Ada kerja nggak di... Ia juga menelpon langsung penanggung jawab proyek untuk menghentikan pekerjaan galian tersebut. Nanyain gitu, Pak. Bapak siapa? Bapak siapa? Saya kan udah bilang, ini kan nggak boleh dikerjakan. Kenapa dikerjakan? Nggak ada ini narik kabel. Narik kabel harus ada izin. Kamu menggunakan tanah gua nggak? Ada izinnya nggak? Selain menyebabkan kemacetan, galian kabel optik ini juga kerap merusak jalan yang ada di Kota Bekasi. Lagi. Ini apa nih, penggalian apa nih? Penggalian kabel Pak. Nih kayak gini benerin apa enggak? Saya sendiri. Oh, warga yang benerin. Jadi ini saksinya kenapa hari ini kita ketat betul terkait dengan kerja-kerja penggalian. Karena kerjanya kayak gini, bebannya ke masyarakat. Bahkan galian kabel optik yang mencapai 2 meter ini membuat tanah serta aspal terkelupas. Terganggu nggak Bang dengan banyak galian? Soalnya ada juga dari wali murid juga ada yang hampir juga Jatuh. Terus buat akses buat motor bangkit juga agak susah.
Meski sudah disidak langsung wali kota, namun warga berharap agar Pemkot Bekasi bisa menindak tegas pengerjaan galian jalan yang serampangan dan tidak memperbaiki bekas galian dengan baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Ya, polisi dan mahasiswa saling lempar batu. Demo mahasiswa di depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta berakhir ricuh. Polisi dan mahasiswa saling serang dengan batu. Kericuhan terjadi saat ratusan polisi membubarkan aksi massa. Ratusan polisi berpakaian preman mengejar hingga membuat mahasiswa kocar-kacir. Dalam aksi ini, massa sempat menggelar sholat gaib di depan Mapolda DIY untuk mendoakan korban yang meninggal akibat kekerasan oknum polisi. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Unjuk rasa di depan Mapolda DIY ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa atas tindak kekerasan yang dilakukan aparat polisi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum Brimo Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masiasi Ahaya dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Ya, pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam. Sidang etik yang digelar Polda Maluku menetapkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masiasi Ahaya. Sidang yang berlangsung secara maraton selama 12 jam hingga Selasa subuh ini menghadirkan 14 saksi, baik dari anggota polisi maupun warga sipil di sekitar lokasi kejadian. Dalam putusannya, Bribda Masias dinyatakan terbukti menganiaya seorang pelajar menggunakan helm Korps Brimob saat korban sedang berkendara. Bahkan kakak korban yang berkendara di belakangnya juga terjatuh dan mengalami patah tulang. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa 1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Penempatan pada tempat khusus selama 4 hari. Masa penempatan pada tempat khusus dijalani oleh pelanggar terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026. Dan yang ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan kasus ini ditangani dengan tegas dan transparan. Saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Humas nanti akan sampaikan di event yang siapkan. Saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari. Korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor dituduh terlibat balap liar dan korban dipukul oleh Bribda Masias menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan kehilangan kesadaran hingga dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, Yasmin, ini apresiasi untuk pihak kepolisian karena sudah bertindak tegas dengan memberhentikan dengan tidak hormat dari Bribda Masias tersebut ya. Namun banyak juga masyarakat yang menginginkan tidak cukup hanya sebatas pemecatan, melainkan ada hal lain yang dilakukan, misalnya saja reformasi di tubuh Polri itu sendiri, sehingga benar-benar bisa memberantas hal tersebut karena tidak hanya satu kasus saja yang terjadi seperti ini, ada beberapa kasus lainnya yang menyebabkan tewasnya manusia begitu ya, dan diharapkan ke depannya terkait dengan dari tubuh Polri sendiri dapat bertindak lebih bijak lagi ke depannya untuk menanggapi hal-hal seperti ini jangan sampai terulang kembali ya. Betul. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pengacara di Tangerang, Banten menjadi korban penusukan oleh penagih utang. Korban pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit sementara polisi masih memburu para pelaku. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong ini suami saya ditusuk. Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Suami saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Iya duduk kok di meja itu kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang, benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini. Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di kawasan lereng Argopuro membuat 5 kecamatan di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas mengevakuasi sejumlah warga saat banjir melanda Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Banjir yang merendam 5 kecamatan ini terparah di Desa Alas Taga, Kecamatan Besuk, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir akibat hujan deras di kawasan lereng Argopuro dan mengakibatkan sungai desa setempat meluap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan terus-menerus sejumlah kawasan di Denpasar, Bali terendam banjir. Ya, ketinggian banjir bervariasi hingga 1 meter. Salah satu lokasi terdampak banjir cukup parah terjadi di perumahan Jalan Pura Demak, Denpasar, Bali. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air sungai ditambah buruknya sistem drainase. Warga berupaya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Pemirsa, puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Ia tak hanya manusia, pemirsa, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman.
Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan. Terima kasih Anda masih di Sindo Today. Pemirsa, sebuah bus Transjakarta jurusan Tanjung Priuk Senayan dikepung sejumlah pengemudi ojek online usai menabrak sesama rekannya di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi ojol nekat menerobos lampu merah. Sejumlah pengemudi ojol dan pengendara roda 2 langsung menghalangi jalan sebuah bus Transjakarta yang mengalami kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Bus jurusan Tanjung Priuk Senayan yang melaju di koridor 10H itu diblokade hingga para penumpangnya terpaksa turun lantaran menabrak seorang pengemudi ojek online. Kecelakaan terjadi di perempatan Jalan Gunung Sahari Raya saat bus yang melaju setelah lampu berwarna hijau tiba-tiba menabrak pengemudi ojek online yang akan menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya tubuh korban terpental dan sepeda motornya terjepit di kolong bus. Setahu saya ya, kalau bahasa itu nggak mungkin melawan arah kalau nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi dari korbannya yang nyelip. Karena kan kalau bahasa itu nggak mungkin, kalau misalnya lampu merah pasti dia berhenti. Kalau misalnya hijau memang daerahnya hijau pasti dia bakal terus. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau. Dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang. Saya nggak bisa ngerem. Posisi mereka. Usai dievakuasi, korban yang terluka parah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara proses evakuasi motor korban sempat terkendala karena terjepit di kolong bus. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui situasi lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia di studio NTMC Polri. Selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Baik, terima kasih Kevin dan Yasmin. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini. Begitu pula di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi juga tampak cukup mengalami perlambatan kecepatan kendaraan. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Jalan Pantura pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke arah Jalan Tuparef. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengantisipasi banyaknya angkutan kota yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini.
Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan menuju ke arah alternatif Purwodadi pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 162 kasus laka lantas yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, 42 orang luka berat, dan 233 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Kevin dan juga Yasmin. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari Studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, suasana haru mewarnai sidang kasus penyelundupan 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam. Ya, keluarga terdakwa yang hadir di persidangan tak kuasa menahan tangis dan yakin bahwa terdakwa tidak bersalah. Isak tangis keluarga terdakwa Fandi Ramadan tak terbendung saat melihat terdakwa terkurung di balik jeruji besi. Tak hanya keluarga, puluhan rekan terdakwa juga turut hadir guna menyaksikan sidang dengan agenda pledoi di Pengadilan Negeri Batam. Atas tuntutan pidana mati dari jaksa penuntut umum, ibu kandung terdakwa yakin putranya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu dari Thailand. Saya bilang sama anak saya, semangat keluar. Yang penting berdoa, kita tetap berusaha, amanat kita cari keadilan ini. Fandi yang bekerja sebagai ABK pada kapal The Sea Dragon bersama 4 rekannya dan 2 WNA asal Thailand ditangkap di Selat Malaka pada Mei 2025 silam. Kapal tersebut kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat sekitar 2 ton yang disebut berasal dari jaringan sindikat narkoba internasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi dan ibu tiri Nizam, TR. Lisnawati bahkan mengungkapkan kerap mendapatkan KDRT saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Kuasa hukum Lisnawati menyebut Lisnawati kerap mendapat tekanan mental hingga trauma. Dan seperti apa KDRT-nya yang rambutnya diapain? Dipotong pakai golok. Dipotong pakai golok? Dipotong pakai golok. Iya, rambutnya dipotong pakai golok. Terus yang lain-lainnya lah, kan hal-hal yang lain-lainnya. Artinya bahwa akhirnya klien kami menderita trauma. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan TR, ibu tiri korban, atas dugaan pembunuhan berencana.
Ahli psikologi forensik Reza Indragiri mengingatkan polisi jika unsur terpenuhi jangan segan menerapkan pasal pembunuhan berencana. Ingin mendapatkan harta? Ingin menguasai cinta dari suami? Atau apa? Kalau target insentif, sumber daya, dan resiko dipastikan tersedia di kepala si pelaku, maka sekali lagi, kepolisian jangan ragu-ragu menggunakan pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mencari keadilan ibu kandung Nizam, bocah 12 tahun di Sukabumi yang tewas diduga dianiaya ibu tirinya mendatangi gedung KPAI Menteng, Jakarta Pusat. Ibu kandung korban meminta KPAI melakukan investigasi untuk mengusut kasus ini. Lisnawati, ibu korban Nizam Safei didampingi kuasa hukum membuat pengaduan ke KPAI atas kematian anaknya. Lisna mengaku tak percaya putranya tewas mengenaskan karena diduga dianiaya ibu tirinya. Lisnawati berharap KPAI dapat memberi pendampingan dan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian putranya. Dari ayahnya, sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anak sempat ketemu pada saat anak saya di rumah sakit? Enggak. Kenapa, Bu? Karena posisinya jauh, nggak sempat keburu juga. Ibu di mana posisi tinggal? Posisi tinggal saya di Cianjur. Nizam di Sukabumi? Iya. Tapi selama Nizam dalam pengawasan ibu barunya, ibu sambungnya ini, ibu masih dapat kabar nggak walaupun nggak pernah? Enggak pernah. Jadi komunikasinya diputus oleh pihak bapaknya Nizam? Iya. Dengan alasan? Saya udah meninggal, nggak tahu kenapa. Maksudnya dari bapaknya Nizam bilang ke Nizam bahwa ibu kandungnya sudah nggak ada? Iya. Sementara tim kuasa hukum menyebut pendampingan KPAI penting dilakukan karena dalam waktu dekat Lisnawati akan melaporkan ibu tiri korban ke polisi. Bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi ini tragedi kemanusiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Makanya kita melaporkan hari ini ke KPI untuk minta pendampingan. Karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga, ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Bahwa ini kita kenalkan, ini adalah Ibu Lisnawati, dia adalah ibunda kandung daripada Nizam. Dan kenapa? Selama 4 tahun nggak pernah ketemu Nizam. Tidak diperbolehkan ketemu Nizam. Jadi ketika ketemu Nizam, dia sudah meninggal dunia. Dan Diketahui Nizam meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral di media sosial diduga rekaman suara Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei yang berharap tewasnya korban tidak diperpanjang. Diotopsi dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang, saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan, sok sumbang. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada, saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu.
tidak ada. Anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Kita ke informasi lain, pemirsa. Baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, anggota Ditsamapta Polda Sulawesi Selatan, Dipda Dirja Pratama, tewas diduga dianiaya seniornya. Ya, usai diotopsi, jenazah dimakamkan dalam suasana haru dengan upacara militer. Ibu Bribda Dirja Pratama terduduk menangis di depan pusara, tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra kebanggaannya. Bahkan ia terpaksa dipapah keluarga saat upacara militer penghormatan terakhir. Jenazah Bribda Dirja Pratama dimakamkan di TPU dekat rumahnya di Desa Pincara Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Di usia 19 tahun, baru 2 bulan dilantik menjadi polisi, Bribda Dirja pulang tak bernyawa diduga dianiaya seniornya. Kematian Bribda Dirja meninggalkan luka mendalam, terutama Aibda Jabir sang ayah yang juga anggota polisi. Harapan kami, kalau bisa anak kami Dirja Pratama kembarnya itu diterima dan lolos untuk meneruskan perjuangan daripada almarhum Bukti sekarang sampai Dinas. Kepada polisi di Indonesia. Bribda Dirja Pratama ditemukan tewas di asrama tergeletak di kamar komandan peletonnya dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. 3 senior dan 3 rekan seangkatan korban diperiksa Propam Polda Sulawesi Selatan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi yang berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di blacklist dari seluruh instansi pemerintah. Seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri. Dari audit ke-600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kejadian viral polemik LPDP, pemerintah telah memeriksa ke-600 penerima beasiswa. Ya, LPDP menemukan 44 orang belum kembali ke Indonesia, 8 sudah dikenai sanksi dan 36 dalam proses. Dengan data awaldi yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi, kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awaldi LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya,
di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya, yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Ya, memang beasiswa ini bukan sekedar tiket belajar gratis begitu ya ke luar negeri, tapi juga ada tanggung jawab moral bagi setiap penerimanya ya. Dan ini juga mengajarkan kita ada ibarat kata mulutmu harimaumu. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata-kata. Karena jangan sampai apa yang kita katakan ini merugikan atau melukai hati bangsa Indonesia, Yasmin. Betul sekali, apalagi dalam proses begitu ya, sehingga bisa mendapatkan LPDP tersebut. Ini ada sejumlah persyaratan yang harus mereka jalani dan juga menandatangani ketersediaan dan juga wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dan akhirnya tadi kalau kasus ini memang ada beberapa pihak dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian ya, sejumlah yang sudah dikenakan sanksi begitu, sehingga harus mengembalikan dana kepada negara. Ya. Yang penting tadi juga dari Menteri Keuangan bilang bahwa ini juga menggunakan dana dari pemerintah dan juga ada utang-utang yang memang disisihkan untuk LPDP ini. Ini cukup miris makanya, Yasmin. Ya, kita ke informasi selanjutnya ya, pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir. Pemirsa, sidang pra-peradilan ex-Menak Yakut yang seharusnya digelar kemarin ditunda ke tanggal 3 Maret 2026. Penundaan karena KPK sebagai pihak termohon tidak hadir di persidangan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas ketersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu jurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Jurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Sementara pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan pihaknya telah mengajukan penundaan sidang secara tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia beralasan pihaknya butuh waktu lebih untuk mempersiapkan dokumen pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kegiatan yang dilakukan oleh tim hukum itu dengan beberapa kegiatan minta penundaan waktu, gitu, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran ya, tapi persiapan, jawaban, gitu, sehingga nanti pada saat dan itu sudah disampaikan secara tertulis, gitu, oleh tim hukum, sudah sampaikan tertulis ke Pengadilan Negeri
untuk minta penundaan. Setelah nanti kemudian berikutnya ya kami usahakan ya, sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah dijadwalkan, mudah-mudahan akan hadir. Informasi lainnya pemirsa, Presiden KSPI Said Iqbal menolak tegas rencana impor 105.000 dari India karena dinilai akan berdampak terhadap nasib buruh di Indonesia. Ya, sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut rencana ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Rencana pemerintah impor 105.000 unit pickup dari India menuai polemik. Salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal menolak tegas rencana impor mobil pickup yang bernilai 24 triliun rupiah tersebut karena dianggap akan berdampak terhadap nasib buruh di Indonesia. Di mana rasionalitasnya? 105.000 buruh, 105.000 pick up itu kalau diproduksi di dalam negeri, di produsen-produsen mobil tadi, itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia. Kok malah dikasih ke India? Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana impor pick-up dari India bukan kewenangan Kementerian Koperasi. Ferry menjelaskan rencana tersebut ditunda sampai Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Kemarin sudah diputuskan kan itu bukan kewenangannya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda sampai nunggu Pak Presiden. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor 105.000 pick-up asal India ini sebelum Presiden Prabowo tiba di Indonesia. Nantinya, menurut Dasko, Prabowo akan membahas dan meminta pendapat terkait rencana impor pick-up asal India yang bernilai 24 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengaku sudah melakukan kontrak pembelian mobil pick-up asal India pada Desember 2025. Namun PT Agrinas tegaskan akan ikut pada keputusan pemerintah terkait impor mobil pick-up dari India bernilai 24 triliun rupiah tersebut. Kalau untuk kegiatan ini kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kami tanggal 23 Desember kami sudah berkontrak semua. Tapi kalau apabila negara memerintahkan kami dan DPR memerintahkan kami untuk membatalkan kontrak ini, ya kami akan meminta arahan kepada pihak-pihak yang meminta kami untuk membatalkan kontrak ini untuk arahan dan bimbingan untuk bagaimana melakukan pengarahan selanjutnya sehingga bisa mengakomodir yang mereka inginkan gitu. Karena saya tidak punya keinginan apapun selain mencari yang terbaik, seefisien mungkin, efektif mungkin, akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepada kami ini gitu. Saya tidak bilang bisa, tapi tergantung siapa yang dibatalkan, siapa yang membatalkannya, dasar membatalkannya apa, harus jelas juga gitu. Kita jangan juga terlalu gampang, karena pihak tertentu sudah sekian puluh tahun menguasai pasar kita, jadi kita harus loyal kepada mereka. Saya tidak loyal kepada pihak swasta siapapun, tapi seperti di awal saya sampaikan, saya akan loyal dan taat 100% kepada pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR. Pemirsa, rencana impor 105.000 mobil pickup dari India menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor pickup yang akan digunakan untuk Kopdes Merah Putih. Pemirsa, rencana impor mobil pick-up berpenggerak 4 roda besar-besaran dari India memantik kritik tajam. Langkah ini dinilai akan menggerus produk domestik bruto hingga mencapai 39 triliun rupiah. Jika kasus besar itu terbang ke luar negeri, maka akan merugikan industri otomotif nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta impor ditunda sambil menunggu keputusan Presiden Prabowo yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Dasko, sebelum melakukan impor mobil, Presiden Prabowo akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
Sebelumnya, Direktur Utama Greenhouse Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota, mengungkapkan alasan impor 105.000 unit pickup dari India senilai lebih dari 24 triliun rupiah untuk operasional Kopdes Merah Putih. Keputusan impor didorong oleh harga, kualitas, serta ketersediaan produk serupa yang terbatas di dalam negeri. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, demikian. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Yordania untuk melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein. Kunjungan ini sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Kedatangan Presiden Prabowo di Pangkalan Angkatan Udara Marka Aman disambut putra mahkota Pangeran Hussein bin Abdullah II, jajaran pemerintah Yordania serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Hashmiyah Yordania. Presiden juga menerima sambutan hangat dari puluhan diaspora dan mahasiswa Indonesia yang telah menantikan kehadirannya di ibu kota Amman. Selain bertemu dengan Raja Yordania Yang Mulia Abdullah II bin Al-Hussein, kunjungan ini juga sekaligus menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan para peziarah. Ya, tradisi unik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini dilakukan selama bulan Ramadan dan diyakini sebagai warisan peninggalan Sunan Bonang yang masih terjaga hingga saat ini. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta. Diserahkan kepada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap bulan Ramadan. Terus pengalaman saya yang di bubur itu istilahnya berasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh. Bubur apa itu? Bubur suro, khas Tuban di makam Sunan Bonang. Adanya setiap bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. Untuk rasanya sendiri gimana, Pak? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan dibagian tuh hangat. Kenapa kok suka itu, Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang.
Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau tadi bubur suro Sunan Bonang, nah yang satu ini ada namanya bubur lodeh. Bubur beras yang gurih dengan sayur lodeh tempe yang juga ini cocok nih Yasmin untuk menu berbuka yang juga khas bagi jemaat masjid di Bantul. Betul sekali, karena ini adalah bagian tradisi dari para leluhur yang syarat dengan pesan tentang berdakwah. Di Masjid Kuno Sabilur Rosyad, Desa Wijirejo, Bantul, Yogyakarta terdapat tradisi unik yang sudah berusia ratusan tahun. Ibu-ibu dan para gadis mempersiapkan menu berbuka puasa dengan menu yang khas, yakni bubur lodeh. Bubur lodeh adalah bubur berbahan dasar beras yang dimasak dengan air santan kelapa, sehingga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Sedangkan sayur lodeh merupakan sayur yang berkuah santan kelapa, berisi krecek kulit sapi, potongan telur ayam, tempe dengan tambahan mie letek khas Bantul. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika masjid ini didirikan oleh Penambahan Bodo, seorang kerabat keraton Yogyakarta yang memilih hidup di luar keraton dan ikut menyebarkan agama Islam. Kalau hari biasa itu 100, kalau hari Jumat itu 350 sampai 400. Mana Bu? Bahan dari warga, donatur dari warga. Ini setiap Ramadan pasti seperti ini? Pasti, turun-temurun itu Pak. Mulai hari pertama sampai terakhir? Iya, sampai 30 hari. 30 ya. Sudah berapa lama tradisi ini Bu? Sudah lama ini Pak, sudah sejak abad 16. Lembutnya tekstur bubur lodeh mengandung makna dakwah agama Islam sebaiknya dilakukan dengan keramahan dan kelembutan. Tradisi unik berbuka bersama dengan menu bubur lodeh ini akan terus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal umat Islam di Pandak, Bantul pada saat bulan Ramadan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta menggelar program hapus tato gratis bagi masyarakat. Ya, kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri menjadi lebih baik. Warga antusias mengikuti program penghapusan tato yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta di Aula Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Program ini berlangsung hingga hari ini dan hanya sampai pukul 3 sore. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri untuk menjadi lebih baik. Seluruh proses hapus tato dilakukan secara gratis, juga dilakukan oleh tenaga profesional. Selain menjadi bagian upaya sosial dan dakwah, Basnas DKI berharap program ini dapat membantu masyarakat yang ingin memulai lembaran baru. Ya pemirsa, sebuah tradisi kaligrafi di Wonosobo masih terus dilakukan. Ya, lebih dari kegiatan artistik, kegiatan ini menjadi misi spiritual untuk mempertahankan warisan. Di dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah, sekelompok kaligrafer yang berdedikasi terus melakukan pekerjaan telaten menulis tangan mushaf raksasa atau manuskrip Al-Quran. Para kaligrafer terus melakukan hal yang dinilai sebagai kegiatan yang lebih dari sekedar kegiatan artistik ini. Mereka menilai kegiatan ini sebagai misi spiritual yang bertujuan untuk menghidupkan kembali warisan yang berharga. Ahli kaligrafi di Universitas Ilmu Al-Quran dan Pondok Pesantren Al-Asyariah di Indonesia ini telah menghabiskan puluhan tahun menciptakan mushaf berukuran besar yang ditulis tangan. Tradisi ini diprakarsai oleh almarhum Kiai Haji Muntaha, seorang ulama Al-Quran terkemuka di Indonesia yang berupaya mengganti pusaka keluarga yang hancur selama revolusi Indonesia. Bisa kaligrafi itu karena latihan sendiri, otodidak, mula-mula tanpa guru, kemudian setelah bisa kemudian saya taskeh ke guru kaligrafi yang sudah profesional di daerah Kudus. Mereka dengan teliti memfokuskan perhatiannya pada keahliannya saat menulis di selembar kertas besar yang terbentang di mejanya.
Sebelum memulai menulis, kaligrafer memenuhi etika spiritual yang ketat. Mereka berwudu, berdoa, dan seringkali berpuasa sambil bekerja. Alat-alat yang digunakan pun khas, di antaranya pena dipahat tangan dari bambu hitam, sedangkan tintanya merupakan campuran khusus tinta Cina dan teh yang memastikan teks tersebut bertahan selama beberapa generasi. Pusat-pusat yang telah selesai ini tidak pernah dijual dan dianggap sebagai wakaf berharga yang diberikan kepada masjid-masjid penting.